Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Semangat? Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran daring di pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa memohon pada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita di pagi hari ini belajar di modul yang kedua, tetap pada pola bilangan pada kegiatan 1.1 yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Ini ada sebuah contoh. Sebenarnya contoh ini sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya, tapi saya munculkan lagi. Mari kita bahas bersama-sama. Temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. 5, 11, 23, dan 47. Di anak-anak kita bahas bersama-sama. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mengamati barisan tersebut, yaitu 5, setelah itu 11, lalu 23, dan 47. Nah, kalau kita amati bahwa suku kedua di situ 11 adalah 2 kali dari suku pertama ditambah 1. Nah, suku ketiga 23 di situ, yaitu 2 kali suku kedua ditambah 1. Dan 47 dikali suku keempat yaitu 47 didapat dari suku ketiga 23 dikali 2 ditambah 1. Mari kita buktikan anak-anak. Untuk suku pertama di situ adalah 5. Suku kedua 5 kali 2 ditambah 1, 11. Betul ya anak-anak? Suku ketiga 11 kali 2 ditambah 1 sama dengan 23. Dan suku keempat 23 dikali 2 ditambah 1 yaitu 47. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Kalau kita lihat secara bentuk aljabar, maka rumus suku-suku berikutnya khususnya untuk yang barisan 5, 11, 23, 47 berarti 2 kali N ditambah 1. Dengan catatan N itu sendiri adalah suku sebelumnya seperti yang sudah kita buktikan di atas barusan. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita menentukan suku ke-5 dan ke-6 dari barisan tersebut, maka kita menggunakan rumus yang sudah kita buat tadi, yaitu dalam bentuk aljabar. Suku ke-5 didapat dari 2 kali suku berikutnya, yaitu suku keempat. Berapa tadi? 47 ditambah 1, yaitu 95. Selanjutnya suku ke-6 didapat dari 2 kali suku sebelumnya, yaitu suku ke-5. Suku ke-5 berapa? 95 ditambah 1. Hasilnya adalah 191. Saya rasa bisa dipahami. Saya lanjutkan dengan contoh yang lain. Coba kalian perhatikan. Ini ada sebuah gambar yang menunjukkan 3 bola lampu. Ada hijau, kuning, juga lampu merah. Nah, jika lampu tersebut hidup bergantian, mulai hijau, kuning, dan merah, dan seterusnya, berubah setiap 2 detik dengan pola yang sama. Jadi hijau, 2 detik berikutnya kuning, 2 detik berikutnya merah, 2 detik berikutnya berarti iya hijau kembali. Nah, apakah
lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Itu lampu anak-anak ya, kurang tulisannya. Jadi lampu apakah yang menyala pada urutan ke-15? Tentunya dengan pola yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk menjawab itu lebih mudah kita membuat sebuah tabel. Ini sebuah tabel, ada 2 baris yaitu menyala ke warna. Nah, tadi ditanya menyala urutan ke-15. Makanya di situ kita buat 1 sampai 15. Nah, 1 hijau. Setelah nomor hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah dan seterusnya. Dengan melihat tabel ini kalian sudah bisa menjawab. Berarti di urutan ke-15 bola lampu yang menyala adalah lampu lampu merah karena kita melihat tabel. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau pada urutan ke-45 dan 62? Apakah kita tetap pakai tabel? Tentunya bisa, tapi terlalu ribet, terlalu panjang tabelnya. Ya kalau 62 masih kita bikin walaupun panjang sekali. Bagaimana kalau ditanya urutan ke 1000? Nah, kita kan nggak mungkin membuat tabel. Oleh sebab itu, kita harus mengamati pola yang terjadi pada lampu yang menyala setiap 2 detiknya. Oke, kita bersama-sama untuk mengamatinya. Pertama, untuk lampu hijau, perhatikan di situ anak-anak, lampu hijau itu berada di urutan 1, urutan 4, urutan 7, urutan 10 dan 13. Itu untuk hijau. Nah, dalam urutan ini, pada masing-masing bilangan tersebut, apabila dibagi dengan 3, maka ada sisa, yaitu sisa 1. Satu contoh, 4 dibagi 3, sisa 1. 7 bagi 3, juga sisa 1. 10 bagi 3, sisa 1. 13 dibagi 3, juga sisa 1. Ini terus kalian bisa membuktikan selanjutnya. Ini untuk lampu hijau. Sedangkan lampu kuning pada urutan kedua, 5, 8, 11, dan 14. Nah, sama halnya dengan lampu hijau. Kalau dibagi dengan 3, cuman bedanya pada sisanya. 2 dibagi 3. 5 dibagi 3, sisa 2. 8 bagi 3, sisa 2. 11 bagi 3, sisa 2. 14 dibagi 3, sisa 2. Kita ambil pada pembagiannya mulai urutan kedua, anak-anak paling mudah. Jadi sisa 2. Ini kalau lampu kuning. Selanjutnya untuk lampu merah, sama. Di situ menyala di urutan ketiga. 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sama halnya dengan hijau dan kuning. Kita bagi dengan 3. Ternyata sisa 0 atau habis dibagi 3. Atau bilangan pada lampu merah itu kelipatan dari 3. Pertanyaannya, kenapa kok dibagi 3? Karena unsurnya di situ ada 3, yaitu lampu hijau, kuning, merah. Seumpamanya ada 4, berarti pembaginya adalah 4. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, untuk urutan ke-45 bagaimana? Jadi 45 kita bagi dengan 3, dapat berapa anak-anak? Dapat 15. Dan sisanya adalah 0. Nah, kalau sisanya 0, berarti lampu apa yang menyala? Tentunya adalah lampu berwarna merah. Bisa ya? Ya, saya lanjutkan anak-anak. Ini untuk urutan ke-62. Sama dengan yang urutan ke-45. Berarti 62 kita bagi dengan 3,
dapat 20, sisa 2. Jadi karena sisa 2, maka yang menyala adalah yang menyala adalah lampu kuning. Saya rasa kalian bisa memahami. Kita lanjutkan, ini ada contoh yang lain. Tentukan angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Kalau kita bayangkan 3 pangkat 100, mengalikannya sangat panjang sekali. Nah, oleh sebab itu kita mencari polanya, kita amati polanya. Nah, untuk menentukan nilai satuan pada 3 pangkat 100, kita tidak perlu mengalikan 3 sebanyak 100 kali. Ya, kalau 100 pangkatnya. Kalau pangkat 1000, 3 kali 3, 1000 kali. Lama sekali anak-anak ya. Jadi cukup mengamati pola pada satuannya. Karena yang ditentukan diminta di situ adalah angka satuan. Nah, mari kita amati anak. Yang pertama, langkah yang pertama paling mudah kita membuat tabel. Ini ada sebuah tabel, 2 kolom, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan seterusnya sampai 3 pangkat 7. Sebenarnya bisa kalian teruskan 3 pangkat 8 dan sampai seterusnya. Di kolom sebelahnya ada nilai satuannya. 3 pangkat 1 hasilnya 3, pangkat satuannya adalah 3. 3 pangkat 2 hasilnya 9, berarti satuannya 9. 3 pangkat 3, 27 satuannya 9. Terus sampai 3 pangkat 7, 2187. Satuannya juga 7. Mari anak-anak kita amati. Nah, kalian lihat di kolom angka satuan. Terlihat bahwa pola angka satuannya adalah 3971. Apakah ada angka yang lain? Tidak ada ya. Jadi secara bergantian 3971. 3971. Jadi kalau kalian teruskan sampai pangkat berapapun akan berulang, yaitu satuannya adalah 3971. Kita lanjutkan. Nah, untuk angka satuan pada pangkat 1 itu sama dengan pangkat 5. Di situ dilihat pangkat 1 satuannya adalah 3. Pangkat 5 satuannya 3. Nah, bisa kita lanjutkan. Pangkat 2 sama dengan pangkat 6. Terus pangkat 3 sama dengan pangkat 7 dan seterusnya anak-anak ya, bisa kalian buktikan. Nah, oke. Nah, kita bisa menentukan pangkat ketika angka satuannya sama seperti berikut. Nah, kita kelompokkan. Untuk pangkat 1 itu satuannya sama dengan pangkat 5. Kalau kita teruskan 9 pangkat 13. Nah, apabila pangkat ini kita bagi dengan 4, akan bersisa 1. Satu contoh, 5 bagi 4 sisa 1. 9 bagi 4 sisa 1. 13 juga bagi 4 sisa 1. Nah, untuk yang sisa 1 ini, pangkat 1, pangkat 5, kalau kita lihat di tabel di situ, satuannya adalah 3. Kita lanjutkan, untuk pangkat 2 sama dengan pangkat 6. Juga kalau kita teruskan sama dengan pangkat 10 dan pangkat 14. Juga kalau kita bagi dengan 4, maka akan bersisa berapa anak-anak? Sisa 2. Nah, pada kolom di situ untuk pangkat 2 dan pangkat 6 nilai satuannya adalah 9. Kita lanjutkan yang pangkat 3 sama dengan pangkat 7. Kita lanjutkan 11 pangkat 15. Nah, kalau kita bagi dengan 4, ada sisa juga. Berapa? 3. Nah, di kolom di situ untuk pangkat 3, pangkat 7 dan seterusnya, nilai satuannya adalah 7. Kita lanjutkan pangkat 4. Pangkat 4 nilai satuannya sama tentunya dengan pangkat 8, pangkat 12, pangkat 16. Nah, kalau pangkatnya kita bagi dengan 4 akan bersisa 0 atau kelipatan dari 4. Nah, pada kolom di situ satuannya adalah 1. Kenapa dibagi 4? Ayo, kenapa?
Ya, karena pola yang berurutan tadi, pola yang terus-menerus seperti itu 3971, 397 itu ada 3 unsur bilangan, yaitu 3, 9, 7, dan 4. Makanya dibagi dengan 4. Kalau ada 5, berarti dibagi dengan 5. Jadi dapat kita simpulkan kalau dibagi 4 sisanya 1, maka satuannya 3. Kalau dibagi 4 sisanya 2, satuannya 9. Dibagi 4 sisa 3, satuannya adalah 7. Dibagi dengan 4 sisa 0, maka satuannya adalah 1. Mari kita nyoba untuk soal yang tadi, yaitu angka satuan pada bilangan 3 pangkat 100. Nah, berarti yang dibagi 3 apa 100-nya, Nana? Iya, 100. Pangkatnya yang dibagi dengan 4. Dapat 25, sisa 0. Nah, karena sisa 0, maka nilai satuan dari 3 pangkat 100 adalah 1. Bisa dipahami? Ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti semua dari awal sampai akhir. Kalau sudah, silakan kalian coba untuk mengerjakan soal ini. Ayo kita berlatih. Yang pertama, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut. A, 1, 3, 5, 7. Silakan kalian amati. Dari 1 ke 3, dari 3 ke 5, 5 ke 7, itu perubahannya bagaimana. Terus yang B, 100, 95, 90, 85. Untuk yang nomor 2, cobalah tentukan angka satuan pada A, 3 pangkat 25. Tadi sudah disebutkan, pangkatnya dibagi 4, sisanya berapa. Terus yang B, 3 pangkat 98. Untuk yang nomor 3, lampu traffic light di pertigaan Krebet menyala secara bergantian setiap 60 detik dengan pola hijau, kuning, merah. Jadi setiap 60 detik hijau, setelah itu 60 detik kedua kuning, 60 detik ketiga merah, dan seterusnya. Warna apakah yang menyala pada 60 detik ke 157? Silakan, tadi sudah saya terangkan. Kalau kalian belum mengerti, kalian silakan diputar lagi video pembelajarannya, dan silakan kerjakan soal ini. Kalau bisa di kertas berpeta, jangan lupa dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Setelah itu diupload di link yang sudah saya siapkan. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tetap semangat, laksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, sering cuci tangan anak-anak ya. Terus yang terakhir, jangan lupa kalau kumpul dengan temannya, jaga jarak. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas, bisa semuanya bersekolah seperti semula. Itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.